Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia dengan NIM 1240123 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan, Institut Agama Islam Pontianak. Baiklah, pada video ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia dalam setiap peradaban manusia. Bahasa yang selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai suatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bangsa Indonesia yang tercipta berpuluh tahun lalu dan mengalami perkembangan yang begitu signifikan hingga kini. Perkembangan bahasa Indonesia selalu memiliki keunikan tersendiri. Kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memperkaya perbendaharaan dan Universitas Bahasa Indonesia. Walaupun mengalami beberapa tahapan perkembangan dan penyerapan kemurnian, bahasa Indonesia tetaplah sama dulu dan kini. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama yang perlu diperhatikan. Tiga bagian tersebut adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pembahasan terkait bahasa dapat berlanjut apabila konsep dasar dari bahasa sendiri dengan benar dipahami. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan membuat Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Opingen yang disempurnakan menjadi EYD. Baiklah, itulah dari singkat penjelasan tentang sejarah perkembangan. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Penggunaan bahasa Melayu dapat dibuktikan dari sebuah prasasti di Palembang tahun 683 yang penulisnya masih menggunakan bahasa Melayu. Sejak saat itu, bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat yang tinggal di Selat Malaka. Namun, seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu mulai beralih fungsi sebagai bahasa perhubungan antar golongan, dagangan, dan kerajaan yang terus meluas di Nusantara. Perluasan ini terus berlanjut hingga abad ke-17, ketika Belanda menduduki Indonesia. Memasuki abad ke-20, rakyat Indonesia merasa butuh sesuatu untuk bisa mengikat mereka sebagai bangsa yang bersatu. Setelah itu, rakyat pribumi pun sepakat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu mereka. Lebih lanjut, bahasa Melayu pun distandarkan oleh rakyat tanah air, yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kemudian resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional pada 28 Oktober 1928, tepatan dengan Sumpah Pemuda.